kasih Kak Lili. Halo semuanya adik-adik, dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat dan tentunya senantiasa bersemangat ya untuk mempersiapkan UTBK kali. Kurang lebih sekitar 4 sampai 5 bulan ke depan ya kalian akan bertemu dengan ujian yang menentukan masa depan kalian nanti. Nah, untuk kali ini kakak akan memperkenalkan ya, sekaligus memberikan sedikit ya tips dan trik karena kalau banyak mungkin ya waktunya nggak cukup ya dek. Kalau mau kenal banyak tentang tips dan trik untuk mengerjakan soal, tentunya kalian harus gabung dengan Rumah Belajar Offline gitu ya. Nah, untuk materi TPS itu sendiri ya terdiri menjadi apa namanya beberapa subtes ya. Di sini ada TPS dan bahasa Inggris ya. Pertama ada kuantitatif, kemudian ada penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan ada bahasa Inggris. Nah, ini untuk gambaran soal untuk yang tahun 2021 kemarin seperti ini kira-kira pembagiannya ya. Jadi jumlah soal untuk kuantitatif 16, PU atau penalaran umum 16, PPU ada 19, kemudian PBM 15 dan bahasa Inggrisnya 10. Nah, dengan alokasi waktu 105 menit. Nah, untuk sekarang yang sudah dirilis ya di LTMPT adalah alokasi waktunya ya. Jadi TPS dan bahasa Inggris itu dikerjakan dalam waktu 105 menit ya atau 1 jam 45 menit. Nah, kurang lebih kemungkinan sama. Nah, ini seperti yang sudah dijalankan di tahun 2021 ya. Nah, bisa adik-adik bayangkan di sini bahwa waktu untuk mengerjakan untuk siap subtesnya ini sangatlah sempit ya. Jadi kita butuh tips dan trik ya, terutama dalam mengerjakan atau menghadapi soal-soal TPS ini ya. Tentunya untuk tips dan trik ini adik-adik harus siapkan sebelum dan nanti saat ujian gitu ya. Kalau sebelum ujian ya untuk saat-saat ini adik-adik harus siapkan materinya tentunya ya, banyak latihan ya kan. Latihannya dengan menggunakan time blocking juga, jadi kalian waktu supaya nanti kalian bisa mengukur ya. Jadi kemampuan mana yang harus kalian tingkatkan lagi. Dan kemudian pada saat hari H, nah ini tentunya kalian karena sudah latihan tentunya tinggal disiapkan mentalnya ya. Jangan lupa kalau misalkan mau ujian besoknya kalian harus cukup istirahatnya, cukup tidurnya. Kemudian karena ujiannya itu pagi banget ya mulainya, kalian harus sarapan dulu gitu ya. Kalau nggak sarapan dan kurang tidur biasanya fokus kita itu menjadi kurang ya. Jadi kadang-kadang hitung-hitung aja suka salah-salah gitu ya. Makanya itu yang harus dipersiapkan sebelum kalian menghadapi ujian. Nah, secara teknis seperti itu ya. Kemudian untuk soal PK itu sendiri, ini kakak siapkan ya beberapa bentuk dan model soal ya. Untuk soal PK itu sendiri, sebenarnya semua soal di UTBK itu adalah pilihan ganda ya guys. Tapi di sini untuk apa namanya? Untuk bentuk soal di PK itu sendiri, pilihan gandanya bermacam-macam. Ada yang bentuknya pilihan ganda seperti biasa ya, seperti ini. Nah, ini kakak sudah ambilkan contoh soal TPS PK yang selalu muncul ya dari tahun 2019, 2020, dan 2021 kemarin. Selalu ada model soal yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya kita tinggal mengikuti pola. Ini karena disebut sebagai fungsi dengan definisi khusus ya. Jadi definisi khusus itu ya tergantung yang bikin soalnya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada tanda nih ya, A, double dollar B, double dollar C. Ini artinya double dollar ini sebagai penghubung ya antara A sama B, kemudian antara B sama C. Nah, definisinya itu adalah ini ya. Definisinya itu adalah A kali B ditambah A kali C ditambah B kali C. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan soal seperti ini, tips dan triknya kalian harus tandai posisi dan pola operasinya.
Jadi kalau yang posisi yang pertama ini adalah A, ya. Kemudian posisi yang kedua itu adalah B, posisi yang ketiga itu adalah C. Nah, jadi 4 di sini itu nanti sebagai A-nya, kemudian 6 yang di tengah ini adalah sebagai B-nya, kemudian P di sini adalah sebagai C. Nah, hasil akhirnya adalah 104 ya, guys. Nah, jadi kalau kita punya operasi A double dollar B gitu ya, kemudian double dollar C sama dengan AB ditambah AC ditambah BC, kita tinggal ikutin. Kalau misalkan 4 ya, double dollar 6, kemudian double dollar P. Nah, kita tinggal masukkan ya. Berarti A-nya itu 4, berarti 4 kali B-nya 6 gitu ya, ditambah 4 kali C-nya itu P ya, ditambah kemudian B berarti 6 kali C, C-nya itu P. Nah, ini hasilnya nanti adalah 104 ya, kata soalnya. Nah, ini kita bisa hitung nanti 24, 4P tambah 6P jadi 10P, dan 104 kurang 24 jadi 80 ya guys. Nah, dari sini kita akan dapat nilai P-nya 8. Nah, pada awal mula keluar soal beginian, itu cuma ditanya berapa nilai, istilahnya nilai aja ya. Kalau ini kan sudah dibolak-balik ya. Jadi makin ke sini tentunya soalnya makin divariasikan oleh si pembuat soal. Nah, oke. Kalau adik-adik mau tahu banyak tentang tipe-tipe soal lain yang bentuknya tipenya seperti ini, tentu harus gabung dulu dengan Rumah Belajar Offline ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua nih yang ada di PK ya. Yang bentuk yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, dan ini adik-adik sudah sering ya mengenal pilihan soal tentang pilihan ganda kompleks ini. Jadi kita tidak harus ya menyelidiki ya pernyataan 1 sampai 4 apakah benar semua atau ada yang salah gitu ya, nggak harus. Tapi di sini kalian harus mempersingkat waktu dengan cara menggunakan tips ini ya. Jadi kalian harus eliminir option yang tidak memuat pernyataan yang tidak sesuai dengan pertanyaan atau yang diminta. Jadi ini kakak ambilkan salah satu contoh soal UTBK yang keluar di tahun 2021 dan ini soal tipe baru ya. Nah, kalau misalkan soal tipe baru biasanya nanti akan digunakan lagi di UTBK yang berikut-berikutnya biasanya. Nah, makanya kakak siapkan nih. Jadi ini ada soal begini deh. Jika H adalah himpunan pekerjaan, maka notasi H panah H kecil diartikan sebagai pekerjaan H hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada H. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya cukup kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau pekerjaan D, ini contoh ya, pekerjaan D, ini bisa dilakukan asalkan sudah melakukan pekerjaan A dan C. A atau C ya, salah satu aja. Jadi kalau udah bisa ngelakuin A, bisa ngelanjutin pekerjaan D. Atau kalau sudah ngelakuin pekerjaan C, bisa ngelanjutin ke pekerjaan yang D. Nah, jadi kalau misalkan depannya himpunan kosong, Kak, ini gimana, Kak, kalau himpunan kosong? Nah, kalau himpunan kosong berarti ini tanpa syarat nih untuk melakukan pekerjaan ABC ini tanpa syarat. Jadi tanpa ada pekerjaan yang harus dilakukan lebih dulu. Artinya di sini ya bahwa ABC ini harus yang ditaruh di depan atau yang pertama. Jadi sebelum pokoknya mau pekerjaan apapun ya, pendahulunya atau awalannya itu harus A, B, atau C. Nah, adik-adik bisa cek di sini ya di pernyataan 1 sampai 4. Mana yang awalnya itu bukan A, B, C. Nah, ini ya kan? Ada D nih. Nah, ini salah nih. Udah pasti salah. Jadi kalau yang dimaksud eliminate option yang memuat pernyataan yang tidak sesuai berarti yang ada duanya langsung kita coret. Gitu kan ya? Nah, ini ada duanya nih kita coret. Semua benar juga ada duanya ya, berarti kita coret juga. Nah, itu enaknya di pilihan ganda kompleks ya. Nah, kemudian
kita bisa cek ya, kita bisa cek pernyataan satu benar nggak sih gitu ya, urutannya. B dulu, karena B pertama, untuk melakukan B C harus ngerjain B, ada nggak jalur dari B menuju C gitu ya, kita lihat di sini, ada Kak. Nah ini, ada. Kemudian jalur dari C ke D ada nggak? Ada, nih ya kan, C ke D ada. D ke F ada nggak? Ada, berarti satu benar dong, ya kan. Nah, kalau satu benar berarti nggak mungkin dong jawabannya 4 saja. Maka udah pastikan jawabannya di sini adalah B. Ya, tanpa kita ngecek semuanya nih guys ya. Kalian cukup ngecek salah satu aja udah bisa. Kalau nanti terpaksanya nggak ada yang depannya selain A, B, C, misalkan ini kan kebetulan aja ya. Kalau itu ya terpaksa kalian harus cari kemungkinan yang lain ya. Tapi paling nggak kita sudah punya metode ya supaya kalian bisa lebih singkat dalam mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, ini bentuk yang kedua ya, pilihan ganda kompleks tipe yang pertama. Nah, ada pilihan ganda kompleks yang memang soal ini harus kita selesaikan dengan jantan ya, istilahnya harus dicari semuanya. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu mirip-mirip yang tadi ya, Dik. Mirip-mirip yang tadi. Kalau tadi 4 pernyataan berikut yang benar adalah, nah kalau sekarang cuma ada berapa gitu ya, ada titik-titik. Jadi cuma beda kata lah doang, itu artinya sudah lain ya. Ini sudah bukan pilihan ganda kompleks yang seperti tadi, tapi ini memang benar-benar harus kita tentukan kebenaran dari setiap pernyataan ya, dari 1 sampai 4. Ini maunya pernyataan yang benar, kadang-kadang ada soal mintanya pernyataan yang salah. Nah, adik-adik harus lihat ya, harus lihat pertanyaannya dengan baik gitu ya. Nah, ini tipe soal baru juga di UTBK, model soal statistiknya begini, biasanya bentuknya grafik-grafik ya. Kalau yang keluar di UTBK kemarin, ada yang bentuknya diagram lingkaran, ada yang bentuknya diagram batang ya, cuma ada spesifikasi istilahnya gitu ya. Nah, ada detailingnya. Nah, jadi awalnya nih ada diagram lingkaran yang di sebelah kiri ya, ini ada apa namanya ya, keuntungan penjualan di toko A, B, dan yang hijau ini adalah gabungan di toko D, C, dan E, gitu ya, gabungan. Nah, di sini ada informasi bahwa keuntungan di toko D itu sebesar 400.000. Langsung kita tulis saja ya, 400.000. Kemudian kalau kita perhatikan gambar, ini antara D sama E itu kan besaran bagiannya sama ya. Ini sama-sama 90 tentunya ya. Karena ini kan pelurus 180 dibagi 2 lagi berarti 90. Berarti E juga ya keuntungannya sama dengan si D ya, 400.000 juga. Kemudian kalau kita lihat porsinya C, nah porsinya C itu kan 2 kali lipatnya D atau 2 kali lipatnya E. Nah kita bisa pastikan dia berarti 2 kalinya 400 ya, 2 kalinya 400 berarti bisa kita buat 800. Nah total D, E, sama C-nya ini berarti kita bisa hitung ya, adalah 1.600, gampangnya gitu ya, 1.600.000 atau 1,6 juta ya. Nah, kita perlu tahu nih bagian dari DEC itu berapa sih, berapa derajat ya. Ini ada 120 dan ini 80 ya. Berarti ini bagiannya sisanya. Kalau satu putaran itu kan 360 ya. Satu lingkaran penuh itu 360. Berarti ini tinggal 160 derajat ya di sini. Jadi untuk mengetahui B itu berapa, ya tinggal gini aja, berapa derajat B ya, 80 dibagi totalnya yang kita ketahui kan DEC kan 160 ya, berarti per 160 kalikan dengan berapa keuntungan total DEC. Ya ada 1.600. Nah, ini berarti kita dapat nilainya ini kan setengah ya, setengah kali 1.600 berarti 800. Kemudian A, kita bisa cari juga ya. A, berapa bagian dia? 120 ya, dibagi dengan 160, kalian kali juga dengan 1.600. Nah, ini nanti dapat 1.200 ya, coret aja ya kalau mau dicoret. Coret ya. Nah, dari sini kita bisa baca ya. Keuntungan di toko A 900.000, benar atau salah? Salah ya. Toko A 1.200 ya kan.
1.200.000 ya. Keuntungan di toko B lebih besar dari 900.000. Salah juga, orang keuntungan di toko B itu 800. Keuntungan di toko C sama dengan keuntungan di toko B. C sama B sama ya. Oh iya, ini sama nih guys, ya, sama. Berarti kita bisa bilang ini benar, pernyataan 3. Keuntungan di toko A 2 kali keuntungan di toko D. Nah, salah ya, toko D kan cuma 400 bukan 600, berarti salah. Jadi ada berapa pernyataan yang benar? Ya cuma satu doang, yaitu pernyataan 3. Satu ya guys, kalian pilihnya D1 ya, bukan tiganya, bukan ya. Ada juga soal yang pernyataan mana yang benar, nah, berarti cuma salah satu doang pernyataan yang benar. Nah, biasanya nih pakainya tanda kurung di sini guys, di optionnya ya. Jadi kalian harus hati-hati, kadang-kadang saking buru-burunya, saking tergesa-gesanya, kalian langsung, oh 3 benar, langsung jawabnya B ya kan. Padahal yang ditanya di sini bukan pernyataan mana yang benar, tapi ada berapa pernyataan yang benar. Nah, ini harus hati-hati ya. Meskipun kita merasa bisa, kadang-kadang nilai yang keluar kok tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, itu mungkin karena kita nggak teliti tadi. Ya, makanya harus teliti tadi. Nah, jadi kalau seperti ini tadi tips dan triknya kita harus cek ya, kebenaran dari semua pernyataan. Oke, bentuk soal yang berikutnya. Ini ada membandingkan kuantitas ya. Dari UTBK 2019 sampai dengan 2021 kemarin, selalu ada soal membandingkan kuantitas. Dan tipe soalnya macam-macam. Ada yang bentuknya fungsi kayak gini ya. Ada yang bentuknya dimensi 3, ada yang bentuknya statistik. Nah, pada intinya kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus tentukan nilai kuantitas yang belum diketahui. Jadi kita kan mau membandingkan ya antara P sama Q ini nilainya besar mana ya. Jadi kita mau nyari 2 alfa tambah 2 beta, Kak. Nah, alfa dan beta itu apa? Dia adalah akar-akar dari persamaan ini. Nah, ini Kakak ambilkan sampel soal yang selalu muncul ya, guys, selalu muncul. Jadi yang Kakak ambil ini adalah soal yang modelnya selalu muncul dari UTBK 2019 sampai dengan 2021 kemarin. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal yang seperti ini, itu sudah nggak asing lagi tentunya ya, karena sudah bolak-balik dipelajari atau sudah Kakak kenalkan. Nah, di sini berarti kita tinggal ikuti maunya soal ya. Jadi ada fx. Jadi kalian tentu harus bikin dulu dong ya. Kan di sini ada fx dikuadratkan ya sama dengan 5fx ditambah 2. Fx-nya dimasukin dulu ya, 2x min 3 kuadrat sama dengan 5 kali 2x min 3 ditambah 2. Ini tinggal dijabarin ya guys, dengan sabar dan penuh semangat tentunya. Kita jabarkan ini 4x kuadrat min 2 kali 3 kali 2x, jadinya 12x plus 9. Nah, kadang-kadang kita jabarin kayak gini juga cuma depan belakang doang. Nah, kita harus teliti ya tadi. Nah, ini kalikan ke dalam jadi 10 min 15 tambah 2. Kita pindah ke kiri semua, 4x kuadrat minus 22x. Ini kan 13 ya. Min 13 pindah jadi plus 22. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya, sebelum kita nyari, ini bagi 2 bisa ya. 2x kuadrat min 11, x ditambah 11 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kadang-kadang kita mentok nih, Kak, ini gimana cara nyarinya? Nggak bisa difaktorin. Atau kadang-kadang juga faktorin beginian lama. Tapi ini dipastikan nggak bisa ya guys, kalian faktorkan. Ya. Terus gimana kalau misalkan nggak bisa difaktorkan? Nah, kita harus ingat dulu dalam persamaan kuadrat, tanpa kita mencari akar-akarnya satu persatu, itu kalian bisa mencari jumlah dan hasil kalinya dengan mudah ya, menggunakan rumus jumlah akar min B per A, kalau hasil kali akar itu C per A. Di sini alfa dan beta itu adalah sebagai akar-akarnya ya, sebagai X1 dan X2-nya istilahnya gitu. Jadi kalau kita mau mencari 2 alfa tambah beta, berarti kita cari aja dulu alfa tambah betanya ya. Kita pakai rumus min B per A. Berarti nanti 11 per 2. Kalau mau nyari 2 kali alfa tambah beta, ini 2-nya tinggal kali silang aja beres ya. Jadi gini. Jadi nilai P-nya itu adalah 11.
ya ini 11. 11 sama 11 gimana kesimpulannya? Ya berarti nilai P sama Q itu sama, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak bisa menemukan, ya berarti kemungkinan jawabannya adalah info yang diberikan tidak cukup ya untuk memutuskan. Kalau misalnya nggak bisa menemukan ya, nggak bisa menemukan itu dalam artian datanya kurang ya. Nah, datanya kurang. Jadi kalau misalkan nanti data P dan Q yang kita bandingkan itu bukan bentuk kuantitas ya, maka kalian bisa pilih jawaban yang E. Itu ya guys, untuk bentuk soal yang keempat. Nah, bentuk soal yang kelima, ya ini kelima. Tentang kecukupan data. Ini kadang-kadang yang paling nggak disukai ya di soal bentuk PK ini, ya tentang kecukupan data. Kenapa nggak disukai? Karena memang kita harus melakukan beberapa tahap ya sebelum kita menentukan jawabannya mana. Pertama, kalian harus terbiasa juga dengan option dari A sampai E ini ya. Kalian harus biasa. Jadi A itu adalah kita pilih jika pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan duanya nggak cukup. Jadi nanti di sini ada soal ya, ada soal, kemudian ada pertanyaan. Terus nanti ada data tambahan dari pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, ini kita harus gunakan dulu salah satu ya, gunakan satu persatu dulu cukup apa enggak ya. Kalau misalkan nggak cukup baru dipakai bareng-bareng. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini, Dek. Kita harus lakukan step by step-nya ya untuk menjawab soal tentang kecukupan data. Yang pertama adalah kita analisa soalnya dulu. Apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nah, kalau kita sudah tahu data dan pertanyaan, tentu apa yang dibutuhkan tentunya kita sudah tahu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, apa yang dibutuhkan. Kemudian uji kecukupan dari masing-masing pernyataan ya. Jika cukup, misalkan salah satu atau dua-duanya cukup, maka jawaban yang mungkin adalah pilihan A, B, atau D. Karena A tadi itu adalah A cukup, satu cukup, dua tidak. Kalau B itu satu nggak cukup, dua cukup. Kalau D itu masing-masing cukup, baik pernyataan satu maupun dua. Nah, ketika kita uji masing-masing nggak cukup, maka kita harus gunakan secara bersama-sama ya. Jadi uji kecukupan kedua pernyataan jika dipakai bersama-sama atau bersamaan. Nah, kalau dia cukup ya berarti jawabannya udah fix yang C. Kalau masih nggak cukup juga berarti jawabannya adalah yang E. Itu ya. Nah, ini Kak berikan contoh juga ya. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real. Ya, ingat, kita garis bawahi di sini dia adalah bilangan real ya, Dek. Bilangan real. Bilangan real itu berarti semua bilangan ya, bukan bilangan bulat. Nah, ini berarti enak nih. Yang penting kita nemu X, Y sama Z-nya gitu ya. Memenuhi persamaan. Nah, perhatikan di sini persamaannya itu dalam 3 variabel ya. Apakah nilai X lebih besar dari Y? Nah, tentunya biar kita bisa menentukan lebih besar yang mana, tentu kita harus tahu dong nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kadang-kadang kita tidak perlu sampai ketemu berapa X, berapa Y-nya. Sampai ketemu berapa yang ditanya itu kadang-kadang nggak perlu ya. Apalagi kalau batasan domain X, Y, Z-nya ini adalah bilangan real, ya kita cukup analisa aja udah selesai. Nah, di dalam ilmu matematika ya, tentunya kalau kalian sudah terbiasa banget ya, kalau misalkan ada persamaan ya, sistem persamaan. Kalau ada 3 variabel ya, jadi kalau ada 3 variabel, berarti untuk mendapatkan penyelesaiannya atau solusinya itu kalian harus ada ya, harus ada 3 persamaan ya. Ini minimalnya ya guys, minimalnya harus ada 3 persamaan ya untuk mendapatkan solusinya. Jadi kalau kita hanya punya satu persamaan saja nih dari soal, cuma satu persamaan ya, berarti kita butuh 2 persamaan lagi dong, ya nggak? Jadi nggak mungkin pernyataan satu doang dipakai, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau pernyataan satu doang dipakai, berarti cuma 2 persamaan yang kita punya, ya kan? Nah itu nggak cukup berarti, ini nggak cukup.
Kalau pernyataan doang 2 dipakai, bisa nggak? Ya, ini juga nggak cukup juga, ya kan? Nah, tapi kalau kita gabungin, itu kan jadi ada 3 persamaan ya. Nah, berarti ada 2x plus 5y plus z sama dengan 23, kemudian ada x plus y sama dengan 8, kemudian ada z sama dengan min 2. Nah, 3 persamaan ini kiranya cukup ya untuk mendapatkan apa yang kita cari, untuk mendapatkan solusinya. Jadi, untuk ini kita tidak perlu sampai ketemu berapa X-nya, berapa Y-nya dengan cara substitusi atau eliminasi ya, kita bisa analisa saja ya untuk soal yang seperti ini. Jadi, untuk soal bentuk soal yang keempat ini, jawabannya adalah yang C. Nah, itu sedikit Kak, kenalkan ya tentang bentuk-bentuk soal di PK ya, pengetahuan kuantitatif atau kemampuan kuantitatif. Nah, sebenarnya untuk kisi-kisi ya atau gambaran materi di kemampuan kuantitatif sendiri itu sebenarnya, sudah mensangkup ya, mensangkup materi matematika sebenarnya. Jadi meskipun untuk teman-teman sosum ya, nggak ada tuh pelajaran atau yang diujikan itu matematika. Nah, sebenarnya itu cuma ganti nama aja ya, karena sebenarnya matematikanya berubah nama di situ menjadi kemampuan kuantitatif. Kalau dulu tuh namanya mungkin masih matematika dasar ya. Nah, apa saja materi yang ada dalam kemampuan kuantitatif? Nah, ini ada bilangan, ada sudut dan bangun datar, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai, aritmatika sosial, statistik. Nah, jadi memang beberapa materi seperti yang 1 sampai 5 ini mungkin kalian sudah pernah dapatkan di SMP atau pernah dapat di SMP nih ya, di SMP. Jadi sisanya mungkin SMA ya. Nah, ini materi-materi yang ada di SMP dan sisa ini materi-materi yang ada di SMA. Nah, ini bentuk-bentuk soal atau materi atau bab yang sering muncul dalam kemampuan kuantitatif ya dari 16 soal tadi. Ini hampir tiap tahunnya selalu ada ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih detail ya soal-soalnya kayak gimana, tipe-tipe soalnya seperti apa, tentunya kalian harus gabung ya di rumah belajar offline ya. Jadi baik nanti program IOL atau interaktif online learning atau yang program tatap muka atau offline. Itu dari Kakak ya tentang gambaran kemampuan kuantitatif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat selalu untuk mempersiapkan UTBK kalian di tahun 2022. Dari Kakak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.